kalau kamu membaca cerita ini dalam keadaan sendirian, tolong jangan berhenti di tengah. Karena orang-orang yang berhenti biasanya mulai merasa tidak sendirian lagi. Kalau kalian penasaran sama ceritanya, bisa like dan subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke ceritanya. Hujan malam itu turun, bukan seperti hujan biasa. Airnya jatuh berat, rapat, seolah langit sedang ditumpahkan. Suara hujan menghantam helmku tanpa jeda, membuat kepalaku terasa penuh dan sesak. Jalanan licin, angin dingin menusuk sampai ke dada. Jam sudah lewat malam, dan kami bertiga cuma ingin satu hal, cepat sampai rumah. Salah satu temanku mengusulkan lewat jalan pintas. Katanya, tembus ke desa sebelah. Sering dilewati warga, aman. Aku sempat ragu. Jalan pintas di malam hujan bukan kombinasi yang bagus, tapi hujan makin deras. Muter jalan utama terlalu jauh, dan akhirnya kami memilih percaya. Awalnya, semuanya terlihat normal. Jalan masih aspal, lampu motor menyinari permukaan basah yang memantulkan cahaya aneh. Di kanan kiri masih ada rumah. Meski jaraknya makin jarang, beberapa lampu teras menyala. Tanda ini memang jalan yang dilewati orang. Lalu, tanpa terasa, suasana berubah. Sinyal ponsel hilang lebih dulu. Aku cek layar, kosong. Kupikir wajar, tapi tak lama setelah itu, lampu jalan mulai menghilang satu persatu. Dari terang yang teratur, jadi gelap panjang yang hanya dipatahkan cahaya motor kami. Yang paling aneh, kami semua mendadak diam. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang mengeluh dingin. Padahal biasanya kami ribut. Seolah ada sesuatu di udara yang memaksa kami untuk diam. Getaran motor berubah. Ban terasa lebih berat. Aku menunduk sedikit dan sadar aspal habis. Berganti tanah basah yang lembek. Bau tanah bercampur hujan langsung tercium tajam. Kami melambat, dan tepat di depan kami, di tengah hujan dan gelap, berdiri sesuatu yang membuat kami refleks berhenti bersamaan. Sebuah gerbang kayu tua. Gerbang itu tampak sangat lama. Kayunya hitam kecoklatan, basah. Sebagian terlihat lapuk. Di atasnya tergantung papan nama kampung. Tulisannya masih bisa dibaca jelas, meski catnya sudah pudar. Aku membaca nama itu pelan dalam hati. Kosong. Namanya sama sekali tidak masuk di kepalaku. Seperti bukan bahasa yang sering kudengar, tapi juga bukan asing sepenuhnya. Rasanya seperti pernah tahu, tapi lupa. Kalian pernah dengar? Teriakku. Dua temanku menggeleng. Wajah mereka tegang. Aku bisa melihat dari cara mereka menggenggam stang motor terlalu kuat, yang membuat kami makin bingung. Di balik gerbang itu terlihat kampung yang hidup. Lampu-lampu rumah menyala, rumah-rumah berjajar rapi. Ada suara orang berbicara, suara piring, bahkan seperti tawa kecil. Kampung itu terlihat normal, terlalu normal untuk berada di tengah jalan sepi yang tidak kami kenal. Hujan di belakang terasa dingin dan tidak ramah. Sementara dari dalam kampung itu, seperti ada cahaya hangat yang memanggil. Masuk aja bentar, kata temanku. Cuma nanya jalan. Aku ingin menolak. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melarang. Tidak ada tanda bahaya yang jelas. Dan mungkin justru itu yang paling berbahaya. Kami melewati gerbang itu. Begitu masuk, perasaanku langsung berubah. Seperti ada tekanan di udara. Suara hujan tiba-tiba terdengar jauh. Seolah kami masuk ke ruang tertutup. Jalan tanah di dalam kampung terlihat rapi dan padat. Tidak becek seperti seharusnya. Rumah-rumah kayu berdiri di kiri kanan. Pintu-pintunya terbuka. Dan di sanalah mereka, orang-orang kampung itu berdiri atau duduk di teras rumah, menatap kami semua tanpa terkecuali. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang melambaikan tangan. Tatapan mereka kosong tapi menusuk. Dan yang membuat bulu kuduku berdiri, mereka menatap kami bersamaan, seperti sudah menunggu. Pakaian mereka aneh, model lama, bersih, tapi seperti tidak pernah diganti. Tidak ada satupun yang memakai jaket atau jas hujan, padahal hujan masih turun.
Kami berjalan pelan. Suara motor kami terdengar terlalu keras, seperti mengganggu sesuatu. Aku sadar, tidak ada suara lain. Tidak ada televisi, tidak ada radio, tidak ada suara serangga. Kampung ini hidup, tapi sunyinya salah. Aku melirik jam tanganku. Jarumnya bergerak, tapi terasa lambat. Seperti waktu di sini berjalan dengan caranya sendiri. Kami berhenti di tengah kampung. Aku menelan ludah, lalu memberanikan diri bertanya pada seorang bapak tua yang berdiri paling dekat. "Pak, jalan keluar ke desa sebelah lewat mana ya?" Bapak itu menatapku lama, sangat lama. Matanya tidak berkedip, lalu dia bicara pelan, datar, tanpa ekspresi. "Sudah masuk, tidak usah keluar." Dadaku langsung terasa sesak. "Pak, kami cuma mau pulang," kataku. Suaraku bergetar. Bapak itu tersenyum, tapi senyumnya salah. Terlalu lebar, tidak sampai ke mata. Di saat yang sama, orang-orang lain mulai mendekat. Langkah mereka pelan, nyaris tanpa suara. Tatapan mereka tidak lepas dari kami. Aku berbalik, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Gerbang tempat kami masuk tidak ada. Yang ada hanya jalan lurus gelap, dengan rumah-rumah yang terlihat sama persis, berulang, seperti dicopi. Temanku mulai panik. Nafasnya terengah. Aku bisa mendengar gumaman doa dari balik helm. Langkah kaki di belakang kami makin dekat. Kami menyalakan motor dan tancap gas tanpa arah. Jalan itu terasa panjang, tapi juga seperti berputar. Rumah-rumah itu terus muncul. Sama. Dan di tengah suara mesin dan napas panik, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku membeku. Namaku dipanggil pelan, jelas, dari arah yang tidak bisa kutentukan. Aku memejamkan mata dan berdoa sekuat yang aku bisa. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun di pinggir jalan aspal saat subuh. Tubuhku basah, dingin. Temanku ada di sampingku, pucat dan gemetar. Satu orang lagi tidak ada. Kami mencari. Kami berteriak. Tidak ada jawaban. Saat kami bertanya ke warga sekitar, mereka bilang, di daerah itu tidak pernah ada kampung. Tidak ada gerbang. Tidak ada jalan pintas. Tapi sejak malam itu, setiap hujan turun deras, aku selalu merasa ada mata yang menatap dari balik gelap. Dan kadang, di suara hujan yang paling lebat, aku masih mendengar namaku dipanggil dari kampung yang tidak ada di peta. Hilangnya satu teman kami malam itu bukan hanya meninggalkan lubang di jumlah kami, tapi juga lubang di kepala dan hidup kami. Polisi datang pagi itu setelah kami melapor, tapi cara mereka menatap kami jelas menunjukkan satu hal. Mereka tidak percaya sepenuhnya. Mereka menyisir area sekitar jalan tempat kami ditemukan, masuk ke semak-semak, mengikuti jalur tanah yang kami tunjuk dengan tangan gemetar. Tapi yang mereka temukan hanya jalan buntu, pepohonan rapat, dan tanah basah yang tampak tidak pernah dilalui kendaraan. Tidak ada bekas ban, tidak ada gerbang, tidak ada tanda kampung. Kami diminta menceritakan ulang kejadian itu berkali-kali. Nama kampung yang tertulis di gerbang itu kami sebutkan, tapi tidak satupun petugas mengenalnya. Bahkan warga tua di sekitar situ yang katanya sudah tinggal puluhan tahun, menggeleng pelan sambil berkata, "Di situ dari dulu hutan, tidak pernah ada kampung." Kata-kata itu membuat perutku mual. Ponsel kami diperiksa, tidak ada sinyal malam itu. Tapi anehnya, jam di ponsel menunjukkan selisih hampir 3 jam dari waktu yang seharusnya. Seperti ada waktu yang hilang begitu saja. Helm temanku yang hilang juga tidak pernah ditemukan. Seolah dia menguap bersama kampung itu. Hari-hari setelahnya terasa tidak normal. Aku sering terbangun tengah malam dengan dada sesak, seakan masih berdiri di tengah kampung itu. Dalam mimpi, orang-orang tanpa ekspresi itu berdiri di sekelilingku, menatap, menunggu. Kadang aku mendengar suara langkah kaki di luar rumah, padahal saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Temanku yang selamat bersamaku juga berubah. Dia jadi pendiam. Matanya sering kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Pernah suatu malam dia meneleponku.
Suaranya gemetar. Dia bilang, mendengar suara teman kami yang hilang, memanggil namanya dari luar jendela. Saat dia memberanikan diri membuka tirai, yang terlihat hanya hujan dan gelap. Yang paling mengganggu, setiap hujan deras turun, perasaanku langsung berubah. Bau tanah basah membuat kepalaku pusing. Suara hujan yang jatuh rapat sering terdengar seperti bisikan, seperti banyak suara kecil yang menyebut namaku pelan-pelan. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu trauma, tapi rasa takutnya terlalu nyata. Beberapa minggu kemudian, aku nekat kembali ke jalan itu di siang hari. Aku ingin memastikan dengan mataku sendiri. Jalan pintas itu memang ada, tapi tidak sejauh yang kami ingat. Tidak ada tanah lembek panjang, tidak ada bekas kampung, tapi di satu titik, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di batang pohon dekat jalan, terukir tulisan samar. Namanya, nama temanku yang hilang. Ukurannya kecil, seperti diukir terburu-buru dengan benda tajam. Tidak ada tanggal, tidak ada penjelasan. Aku langsung pergi dari situ, tanpa menoleh lagi. Sejak saat itu, aku percaya satu hal, kampung itu tidak selalu ada. Ia muncul di waktu tertentu, pada orang tertentu, dan ketika kamu masuk, kampung itu akan memilih. Tidak semua boleh keluar. Sampai hari ini, temanku masih dianggap orang hilang. Kasusnya perlahan dingin. Orang-orang berhenti bertanya, hidup berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi, aku tahu, tidak semua cerita selesai hanya karena orang berhenti membicarakannya. Karena setiap kali hujan turun sangat deras, di malam yang sunyi, aku masih merasa seolah sedang berdiri di depan gerbang kayu tua itu. Dan jauh di dalam dada, ada ketakutan yang tidak pernah pergi, ketakutan bahwa suatu hari, kampung yang tidak ada di peta itu akan memanggilku kembali. Dan kali ini, aku mungkin tidak akan pulang. Nah, kalau kalian suka dengan ceritanya, bisa like video ini dan subscribe channel ini. Kami akan kembali dengan cerita-cerita horor yang menegangkan.